Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang isu ketahanan pangan di negara Yaman. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pasyok TV Ramadhani dengan akhir NIM 036. Perkenalkan saya Arinta Permedina Auza dengan 36 akhir 038. Saya Nekayana dengan NIM 3 terakhir 039. Saya Navia Rizka Safidi dengan 3 NIM terakhir 040. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi, ketahanan pangan adalah kondisi di mana seluruh masyarakat memiliki akses terhadap ketahanan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan setiap saat. Nah, menurut FAO, ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan makanan, tetapi juga akses ekonomi, prevensi, dan stabilitas pasokan. Di Yaman, isu ini menjadi sangat serius karena negara tersebut telah mengalami konflik berkepanjangan sejak 2014 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, blokade ekonomi, dan penurunan produksi pangan lokal. Nah, sekitar 90% pangan di Yaman diimpor sehingga blokade dan gangguan logistik menyebabkan kelangkaan pangan ekstrem. Akibatnya, jutaan orang, terutama anak-anak dan perempuan, mengalami kelaparan dan gizi yang buruk, menjadikan Yaman salah satu negara dengan krisis kemanusiaan paling parah di dunia. Next. Nah, ini permasalahan ketahanan pangan di Yaman. Jadi, yang pertama yaitu ada konflik bersenjata berkepanjangan yang menghancurkan infrastruktur termasuk pelabuhan dan jalur distribusi pangan. Yang kedua, ada blokade wilayah yang menghambat masuknya impor dan bantuan kemanusiaan, padahal Yaman sangat bergantung pada impor yaitu 90%. Yang ketiga, ada krisis ekonomi yang ditandai oleh inflasi tinggi dan melemahnya mata uang lokal atau Yemeni Rial, menyebabkan harga pangan melonjak dan daya beli masyarakat menurun drastis. Dan yang keempat, yaitu perubahan iklim dan kekeringan, berkepanjangan yang menghambat produksi pertanian lokal. Dan yang terakhir, yaitu lemahnya kapasitas pemerintah, terutama dalam pelaksanaan kebijakan seperti NFSS, yaitu National Food Security Strategy, dan TPSD, yaitu Transitional Program for Stabilization and Development. Next yaitu instrumen ketahanan pangan yang digunakan. Yang pertama yaitu panel harga pangan strategis dengan WFP. Untuk mengendalikan fluktuasi harga, sistem ini menggunakan alert for price spikes guna mendeteksi kenaikan harga yang tidak wajar. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat segera merespon lonjakan harga dan menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat rentan. Yang kedua yaitu sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi. WFP mengembangkan Hunger Life Map yang memantau kondisi pangan secara real-time berdasarkan iklim, konflik, dan demografi. UNICEF turut mendukung dengan pendeteksian gizi buruk pada anak-anak, distribusi makanan dan obat, serta pelibatan relawan lokal dalam sistem tanggap darurat. Next yaitu faktor penyebab krisis ketahanan pangan. Yang pertama yaitu konflik bersenjata dan blokade, menyebabkan gangguan pasokan dan distribusi pangan. Yang kedua yaitu krisis ekonomi dan inflasi tinggi, menyebabkan daya beli menurun walau pangan tersedia di pasar. Yang ketiga yaitu ketergantungan terhadap impor, membuat Yaman sangat rentan terhadap hambatan logistik dan naiknya harga harga global. Yang keempat yaitu perubahan iklim menyebabkan penurunan hasil pertanian dan kekurangan air bersih. Dan yang terakhir yaitu pemerintah yang lemah, sehingga program ketahanan pangan tidak terlaksana dengan baik karena konflik internal dan lemahnya birokrasi. Next yaitu ada upaya dan intervensi yang dilakukan. Yang pertama ada kebijakan nasional, itu NFSS 2011 mencakup pembentukan cadangan pangan, pengelolaan air, pengurangan konsumsi kat, dan reformasi energi. Selanjutnya ada TPSD 2012 fokus pada pemulihan ekonomi pasca konflik. Selanjutnya ada kedua strategi ini tidak berjalan optimal karena konflik dan lemahnya birokrasi. Yang kedua ada kerjasama internasional. Pertama ada FAO mendukung revitalisasi pertanian lokal. Yang kedua ada WFP
itu menangani distribusi logistik dan pemantauan pasar. Yang ketiga ada UNICEF, itu menangani gizi anak dan ibu melalui komunitas lokal. Yang keempat ada hambatan terbesar adalah akses ke wilayah konflik yang terbatas. Yang ketiga ada inisiatif produksi lokal. Pemerintah mencoba mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri, namun terkendala oleh keterbatasan dana, akses daerah terpencil, dan instabilitas politik. Next. Yaitu ada tanggapan dan solusi. Menyimpulkan bahwa keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada kebijakan dan bantuan luar, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pentingnya pola makan sehat dan mengurangi konsumsi tanaman tidak produktif seperti kat. Yang kedua, mendorong keterlibatan komunitas dalam program seperti pertanian komunitas, koperasi tani, dan lumbung pangan desa. Yang ketiga, ada menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif agar masyarakat lebih siap menghadapi krisis secara mandiri dan berkelanjutan. Next. Yang terakhir yaitu persamaan dan perbedaan antar jurnal. Untuk persamaan sendiri, yang pertama ada konflik bersenjata sebagai penyebab utama krisis pangan. Yang kedua yaitu ada ketergantungan pada impor yang memperparah kelangkaan. Yang ketiga ada tingginya angka kelaparan dan malnutrisi, terutama pada anak-anak. Dan yang terakhir yaitu ada peran penting lembaga internasional seperti FAO, WFP, dan UNICEF dalam memberikan bantuan. Untuk perbedaannya sendiri, yang pertama ada beberapa jurnal menggunakan pendekatan teoritis dan analisis konflik, seperti pendekatan food security dari FAO. Yang kedua ada jurnal lain lebih fokus pada kelemahan tata kelola dan kebijakan publik pemerintah Yaman. Dan yang terakhir yaitu ada sebagian jurnal menekankan dampak kemanusiaan dan statistik seperti angka kematian, penyebaran penyakit, dan penderitaan warga sipil akibat konflik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.